Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan belajar untuk menentukan nilai peluang dari suatu percobaan dengan menggunakan media sesatan heksagon. Tahukah teman-teman bahwa dengan menggunakan media ini kita bisa mencari nilai peluang dari suatu percobaan yang akan kita lakukan. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa pada media ini kita memiliki beberapa komponen. Yang pertama yakni ada kelereng, yang mana kelereng ini nanti akan menjadi objek pada percobaan yang akan kita lakukan. Lalu kita di sini memiliki pin pinless dan di sini juga ada baris ya, yang sejajar dengan garis horizontal. Ini adalah barisnya. Lalu pada masing-masing baris tersebut terdapat celah. Ini adalah celah-celahnya, yang mana terdapat banyak pada masing-masing baris tersebut. Dan yang terakhir kita di sini punya lintasan. Ini adalah lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3 dan seterusnya. Apabila baris pertama kita namai dengan baris A, maka kita ketahui bahwa ini adalah celah A1. Dan baris kedua kita namai dengan baris B, maka kita ketahui di sini adalah celah B1 dan ini adalah B2. Demikian juga pada baris ketiga, jika kita namai baris ini adalah baris C, maka kita ketahui di sini adalah celah C1, C2 dan C3. Demikian juga selanjutnya. Sebelum kita mencari nilai peluang, perlu kita ingat kembali bahwasanya rumus peluang ialah PA atau peluang sama dengan NA per NS. NA ialah ruang sampel atau banyaknya kejadian dibagi dengan NS. NS ialah jumlah kemungkinan yang akan terjadi. Itu artinya sebelum kita mencari nilai peluang, kita harus identifikasi terlebih dahulu berapa banyak ruang sampel dan ruang semesta pada masing-masing celah dan baris yang ada. Sekarang kita perhatikan tiga baris pertama yang ada pada alat peraga ini, yakni baris A, kemudian baris B, dan baris C. Lalu kita identifikasi banyaknya ruang semesta pada masing-masing baris tersebut. Baris A memiliki ruang semesta 1, kemudian baris B memiliki ruang semesta 2, dan baris C memiliki ruang semesta 4. Kenapa 4? Karena jalur yang bisa dilintasi oleh kelereng untuk melintasi baris C terdapat 4 jalur, yakni jalur pertama dari celah A1 menuju B1 kemudian menuju C1, jalur kedua dari A1 menuju B1 kemudian menuju C2, dan jalur yang ketiga ialah dari A1 menuju B2 kemudian menuju celah C2, dan jalur yang keempat ialah dari A1 menuju B2 dan C3, sehingga kalau ditotal ialah jumlah ruang semesta yang ada pada baris C ini ialah 4. Teman-teman sekalian, saat ini kita akan melakukan percobaan. Perhatikan laju kelereng hitam berikut. Ternyata kelereng hitam tersebut jatuh pada lintasan pertama dengan melewati celah C1. Dari percobaan tersebut kita bisa menghitung peluang C1. Sebagaimana kita ketahui bahwa rumus peluang ialah peluang sama dengan NA per NS atau ruang sampel dibagi ruang semesta. Tadi diketahui bahwasannya ruang semesta dari baris C ini ialah 4. Kemudian ruang sampel dari C1 ini adalah 1. Kenapa 1? Karena hanya ada satu jalur yang dapat dilewati oleh kelereng untuk menuju C1. Sehingga kalau kita hitung peluang sama dengan NA per NS, ruang sampel per ruang semesta ialah 1/4. Jadi dapat disimpulkan bahwa peluang kejadian pada C1 pada celah C1 ialah 1/4. Percobaan kedua akan kita lakukan. Perhatikan laju dari kelereng putih berikut. Ternyata kelereng putih tersebut jatuh pada lintasan keempat dengan melewati celah C2. Dari percobaan ini kita bisa menghitung peluang kejadian dari celah C2. Sebagaimana tadi bahwasannya rumus peluang ialah NA per NS, yakni ruang sampel dibagi ruang semesta. Tadi diketahui bahwasannya ruang semesta yang ada pada baris C ialah 4. Nah, kemudian ruang sampel yang terdapat pada celah C2 ada 2. Kenapa 2? Karena ada 2 jalur yang bisa dilintasi oleh kelereng untuk melewati celah C2, yakni jalur pertama dari A1 menuju B1 kemudian menuju C2, dan jalur kedua yang dari A1 menuju B2 kemudian C2, sehingga ruang sampel pada celah C2 ini adalah 2. Jadi peluangnya adalah peluang sama dengan ruang sampel per ruang semesta sama dengan 2/4.
maka bisa kita sederhanakan menjadi 1/2, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ruang kejadian pada celah C2 ialah 1/2. Demikian pembahasan kali ini teman-teman dari kami. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.